Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal fi ikhtiyari afdali awqatis syekh wa fi sabri 'alal ilmi. Fasal di dalam menjelaskan tentang memilih paling utamanya waktu-waktunya syekh dan di dalam bersabar atas menuntut ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu ini memang butuh kesabaran. Kata beliau, wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi wa mimma yuta'akkadul i'tina'u bihi, dan di antara perkara yang hendaknya dikuatkan untuk diperhatikan adalah alla yaqra'a ala syekh fi hali syughli qalbi syekh. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak belajar kepada syekh ketika hatinya syekh tadi itu sedang sibuk, wa malalihi, dan ketika syekh tadi itu sedang bosan, wastinfarihi, dan ketika suasana hatinya syekh tadi itu sedang gak enak, yaitu sedang galau. Jadi di dalam kita belajar kepada seorang guru itu ada adab-adabnya yang hendaknya diperhatikan. Di antaranya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu tadi itu memilih waktu yang tepat. Jangan sampai kita datang kepada guru yang ketika itu hati guru tadi sedang galau, atau guru tadi itu sedang dalam kondisi bosan. Karena yang namanya rutinitas, khususnya belajar yang menggunakan pikiran, itu terkadang ada titik jenuhnya, sehingga guru tadi itu butuh kepada suasana yang santai dan butuh dengan mengistirahatkan pikirannya. Intinya kita harus memilih waktu yang tepat ketika kita ingin belajar datang kepada guru. Kemudian wa ghammihi, yaitu jangan belajar kepada guru ketika guru tadi itu sedang sedih, wa farhihi, dan ketika guru tadi sedang gembira, wa ju'ihi, dan ketika guru tadi sedang lapar, wa atoshihi, dan ketika guru tadi dalam kondisi haus, wa nu'asihi, dan ketika guru tadi dalam kondisi ngantuk, wa qalaqihi, dan ketika hati guru tadi sedang cemas, wa nahwi dzalika, dan semisal itu semua, mimma, dari hal-hal yasyukku alaihi, yang membuat berat alaihi atas syekh, au yamna'uhu, atau dari sesuatu yang menghalangi syekh, min kamali huduril qalbi, dari sempurnanya hadirnya hatinya syekh, wan nasyati, dan menghalangi dari semangatnya syekh, wa ayyagtanima, dan hendaknya penuntut ilmu itu memilih awqata nasyati syekh, memilih waktu-waktu semangatnya syekh. Jadi ketika kita akan belajar kepada guru, itu hendaknya memilih waktu yang tepat sehingga guru tadi itu dalam kondisi rileks, santai, dalam kondisi sempurna keadaannya, sehingga guru tadi bisa fokus ketika mengajar. Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh para pelajar. Kemudian kata beliau, wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya seorang murid,
seorang pelajar adalah ayah tamila jafwata syekh. Hendaknya seorang pelajar dia ini menanggung jafwata syekh, kerasnya syekh, wa su'a khuluqihi, dan buruknya akhlaknya syekh. Wa alla yasuddahu dzalika, dan hendaknya hal itu tidak menghalanginya an mulazamatihi, dari melazimi syekh, wa'tiqadi kamalihi, dan dari meyakini kesempurnaannya syekh. Jadi terkadang memang kita ini menjumpai sebagian guru itu sifatnya tadi itu keras dan akhlaknya tadi itu buruk. Tetapi pun demikian, jangan sampai hal itu menghalangi kita dari terus belajar kepadanya dan dari meyakini kesempurnaannya. Kemudian wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruhal fasad ta'wilatin sahihatan. Dan hendaknya seorang pelajar itu mentafsiri, mentakwili perbuatan-perbuatannya guru dan perkataan-perkataannya guru allati zahiruhal fasad, yang secara zahir itu adalah satu kesalahan. Hendaknya dia tafsiri itu semua takwilatin sahihatan, dengan takwil-takwil atau penafsiran-penafsiran yang benar. Karena terkadang kita ini nggak bisa memahami apa di balik perkataan guru dan apa yang ada di balik daripada perbuatan guru, yang secara zahirnya itu adalah satu kesalahan. Karena terkadang pemahaman kita ini belum sampai. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa menganggap apa-apa yang dikerjakan oleh Khidir itu adalah salah, karena secara zahir itu adalah salah. Tetapi secara hakikat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah kebenaran. Nah, hal ini juga banyak dilakukan oleh para kiai yang terkadang secara zahir perbuatannya tadi itu adalah salah, tetapi hakikatnya itu adalah benar. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh guru kita yang secara zahir itu adalah salah, hendaknya kita tafsiri dengan penafsiran-penafsiran yang benar. Nah, kata beliau, fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiq aw adimuhu, maka tidak mampu dari melakukan hal itu, menafsiri dengan penafsiran yang benar tadi, tidak mampu dari melakukan hal itu illa qalilut taufiq, kecuali orang yang sedikit taufiknya, aw adimuhu, atau tidak memiliki taufik. Kemudian wa idza jafahu syekh, ketika syekhnya tadi keras kepadanya, maka ibtada'a, adabnya adalah ibtada'a huwa bil i'tidhar ila syekh, hendaknya dia memulai dengan meminta maaf kepada syekh. Wa azhara, dan hendaknya dia menampakkan anna dzanba, bahwasanya kesalahan itu lahu, itu adalah miliknya murid. Wal ataba alaihi, dan bahwasannya celaan itu layak alaihi, atas murid. Fadzalika, yang demikian itu anfa'ulahu, itu lebih memberikan manfaat kepadanya fil akhirah wa dunya, di dunia dan di akhirat. Wa anqa, dan yang demikian itu lebih membersihkan liqalbihi, bagi hatinya, liqalbi syaikhihi, bagi hatinya syekh, lahu, kepada murid tadi. Waqad qalu, dan sungguh mereka para ulama telah mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'allum baqiya umruhu fi amayatil jahalah.
Kata para ulama, malam yasbir ala dzullit ta'allum, siapa yang tidak sabar atas hinaan ketika belajar, atas hinanya ketika belajar, maka baqiya umruhu, maka sisa umurnya itu fi amayatil jahalah, maka sisa umurnya itu berada di dalam kebutaan kejahilan. Waman sabaru alaihi, dan siapa yang bersabar alaihi ke atas belajar, ketika belajar, maka ala amruhu, maka kembalilah urusannya ila izil akhirah wa dunya, kembalilah urusannya kepada kemuliaan akhirat dan dunia. Jadi orang yang sabar ketika masih belajar, sabar di dalam proses belajarnya, sabar di dalam menghadapi kerasnya gurunya dan yang lain-lainnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Tetapi orang yang gak bisa sabar dalam proses belajarnya, di dalam menghadapi kerasnya gurunya dan yang lain-lainnya, maka sisa umurnya itu akan berada di dalam kebutaan, kebodohan. Jadi memang kita harus bersabar ketika proses belajar. Wa minhu, dan di antara perkataan yang senada atau semakna dengan perkataan ini adalah al-atharul masyhur, itu adalah athar atau riwayat yang terkenal, yang masyhur, an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abbas dan Ibnu Abbas. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, dhallaltu taliban, aku menjadi hina ketika aku menjadi seorang pelajar. Dhallaltu taliban, aku menjadi hina ketika aku menjadi pelajar. Wa azaztu matluban, kemudian aku menjadi orang yang mulia, matluban, ketika aku dicari. Jadi kata Ibnu Abbas, ketika beliau masih menjadi santri, menjadi pelajar ilmu, beliau ini hina. Tetapi ketika beliau menjadi orang yang dicari, menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi kiai, maka ketika itu beliau menjadi mulia. Jadi intinya, sabar di dalam proses belajar itu adalah kunci kesuksesan. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.